Alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul, tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan, istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Tinggal di mana? Di Malang. Di Malang? Di Malang. Ah, iya. Tadi saya habis ngebahas Isuzu Panther. Singkatan dari apa Isuzu Panther? Isuzu Rob Gemeter. Bisa aja tuh orang Ambon tuh. Ibu sehari-harinya apa? Sehari-harinya biasa di rumah, tapi kan bukan Di rumah tinggal sama siapa? sama suami. Suami, siapa lagi? Anak-anak tapi di pesantren. Oh, anak berapa semuanya? Anak semuanya 4, yang 1 udah nikah, yang 3 di pesantren. Oke, suami apa kegiatannya? Suami itu nggak ada kegiatan Pak Haji. Udah berapa lama? Udah hampir 9 tahun. 9 tahun? Ya. Nah, ibu apa kegiatannya? Saya itu kan orang tani. Dulunya saya Orang ada, tani? Iya. Nanam apa? Kopi Kopi di Malang? di Malang. Kopi terus Kopi, cengkeh, sayur mayur, singkong gitu. berapa luas lahannya? Ya alhamdulillah luas juga. Iya berapa? Mungkin perkiraan 2 hektar Tanah sendiri atau sewa? tanah sendiri. Oh iya iya. Berarti kita bisa tuh nanam-nanam. Bisa, saya apa aja Pak Haji. Saya Ini nggak bisa nanam. Dia bisanya panen dulu. Lo Saya gila kan kali lo. gini, Nanam enggak panen. Saya itu sebenarnya kan ada di Saudi. Ya. Kerjanya di Saudi dulu. Ibu. Iya, sama suami 15 tahun. Udah gitu ya. Alhamdulillah saya itu ya nggak pengen balik lagi karena udah capek gitu. Begitu. Di Saudi ibu kerja apa? Catering. Kalau suami? Suami itu kalau cuma musim hajian kayak gini membantukan kafilnya orang Badu. Orang yang dam dagang kambing. Oh, dagang kambing. Dagang kambing, orang yang kurban. Dam itu kalau suami saya kan kerjasama dengan orang Arab gitu. Jadi cari KBIH yang motong-motong dam gitu murah gitu Pak Haji. Akhirnya pulang ke Indonesia dagang cengkeh hancur rugi gitu. Modal dari Arab. Uangnya modal dari kerja di Arab. Ya dari pertanian gitu, hancur, utang banyak. Nah, gitu suami saya tuh kan orangnya suka itu, udah nggak ada kerjaan, utang banyak, cari-cari kiai, habib, orang wali, udah kemana-mana Pak Haji. Jadi bukan tambah bayar utang, Nambah. sertifikat masuk, PPKB masuk. Semuanya pokoknya utang. Itu BPKB masuk, sertifikat masuk. Ini yang parah nih. tambah parah Pak Haji. Oh, ada. Apa tuh? Alat kelamin masuk terus tiap hari. Pokoknya semuanya Pak Haji tambah hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Dan gitu, ini bukan tambah bayar utang. Sampai di situ Kiai Sakti, Habib Sakti, udah disuruh wiritan, saya udah jadi gimana ya? Saya kayak stres Pak Haji. Iyalah. Karena apa? Satu, suami nggak kerja, anak di pesantren. Butuh biaya semua. Butuh biaya semua. Kadang beras juga sampai ngutang. Iya. Gitu. Jadi akhirnya Pak Haji saya berangkat sendirian ke Saudi. Nekat. Ngutang juga. Bu, pakai mic Bu, biar saya dengar. Ngutang juga. Akhirnya Buat modal berangkat. buat modal berangkat saya kerja. Ya alhamdulillah bisa. Terakhir pulang dari Saudi tahun berapa? Tahun kemarin 2024. 2024 kan tiap tahun saya pulang. Oh iya iya. Gitu. Jadi pas akhirnya Di sana cuman catering aja, nggak jualan nasi uduk. enggak Pak Haji, karena kan dulunya kan udah partner-partner yang dulu kan udah hilang semua. Saya kan udah lama, jadi saya kerja ke orang. Oh. Jadi koki, tukang masak gitu. Akhirnya suami tambah parah di Indonesia, hancurnya dipanggil sama saya ke Saudi.
Bah, sampean belum capek yang cari kiai sakti, kiai wali, utang tambah banyak Pak Haji. Bukan puluhan juta. Yang suruh gini, suruh gitu, yang banyak lah biaya itu. Bah, kalau kayak gitu saya terus terang gak kuat, bah. Tak gituin sama saya. Akhirnya berangkat ke Saudi walaupun gak kerja, yang penting menghindar dari kiai-kiainya itu. Gitu saya. Pas kan suami gak kerja, cuma nonton YouTube-nya Pak Haji. Mah gini mah ini bah, loh bah, apalagi di YouTube. Maaf Pak Haji, saya nggak percaya. Oh ya? Iya bener, bah, apalagi di YouTube. Sedangkan kiai wali saya disuruh wiritan, suruh puasa, udah cuma nyawa nggak dicabut kata saya. Dah trauma saya, kata saya. Awas bah sesat, maaf Pak Haji. Ya. Enggak mah kalau ini, udah saya nggak percaya sama sampean, nggak percaya gitu saya. Trauma Pak Haji. Oh jadi yang nemuin YouTube-nya RDI suami dulu? Suami dulu. Di Arab. Di Arab. Akhirnya Deketin mic-nya. Akhirnya saya Pak Haji, ada yang sholat tahajudnya, baca Qur'annya. Saya malu karena udah ngomel-ngomel sama suami. Malu akhirnya. Terus yang dituntun sampean dulu apa sih bah? Saya mau sholat malam. Iya. Apa sih judulnya? Haji Dwi Susanto. Coba ketik katanya. Enggak sampean ada aja. Tapi saya malu. Saya sebenarnya udah tahu, pengen. Coba ngetik itu ngumpet dari suami karena udah malu. Iya. Mah, kok tumben mandi jam 12 katanya. Ya ngapain? Orang aku tadi najis semua, habis itu alasan saya karena malu. Ya udah saya ngerjain, baca Quran, salat tahajud ya yang arahan dari Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Walaupun dapatnya ngutang, gali lubang tutup lubang itu, teman-teman banyak percaya. Nah, Pak udah gini aja, ayo kita pas ditelepon. Pas kerjaan itu enak, majikan bagus gitu Pak Haji. Masya Allah benar. Uang itu bener-bener yang itu setiap harinya tuh dikasih 100 real. Walaupun nggak tiap hari, pokoknya Masya Allah. Ada aja. Ada aja rezeki. Buat anak-anak di pondok itu nggak sampai ngutang. Yeah. Buat angsuran nggak sampai ngutang. Angsuran PPKB ada, terus bisa sertifikat ada yang keluar sebagian gitu Pak Haji. Akhirnya kata suami saya, "Mas saya gimana ya, mau utang uang 20 juta buat 50 juta buat beli tiket, terus mau privat." Katanya. "Oke, aku tuh setuju bah," katanya. "Coba sampean ngomong mah, sampean kan yang ngaji," katanya. Saya tuh sebenarnya ya yakin nggak yakin kan, kitanya tuh udah nggak dipercaya orang, udah terpuruk Beli gitu kan. Udah terpuruk nggak dipercaya orang. Akhirnya sama minuman pinjem uang. Mau privat gitu. Alhamdulillah pulang. Pas nyampe di sini mau privat, Pak Haji nggak bisa. Coba lihat di sana dulu Mas, ada nggak yang 15 Syakban itu kan nggak bisa. Kurang nggak segitu? Ya udah pulang. Pulang pas ada ikut Grab dari sini. Ketipu lagi sama Grabnya, katanya bisa nemuin sama Pak Haji. Dipintain 5 juta, dikasih sama. Grabnya minta oknum dari sini. Hah? Ada oknum. Nge-Grab, tapi suami saya kayaknya yang ngetik itu. "Oh Pak, sampean ada di Pak Haji Dwi Susanto?" "Iya Mas." "Oh ya udah, tak ambil di situ." Gitu. "Kok pulang Pak?" "Oh Pak Hajinya nggak bisa, masih ntar katanya kalau Pak Haji udah bisa dihubungin sama Bu Haji atau Ustadz Sofyan," gitu. Oh, pas nyampe di itu di Ciracas, "Pak sebenarnya gini, Pak Haji itu masih saudara yang uak saya," katanya. "Saya bisa nemuin sampean hari Minggu, tapi terus Mas gimana caranya? Tapi harus ada uang 5 juta dulu," katanya. Ya udah dibayar. Terus ongkosnya Pak saya maaf minta pulang pergi gitu. Dibayar lagi 500. Udah akhirnya mati HP-nya. Kapan tuh kejadiannya? Syakban Pak Haji yang belum bisa, iya masih sakit. Sebelum puasa. Oh saya sakit. Iya. Udah bah, nggak apa-apa. Suami kesini sendiri? Sama saya. Oh berdua? Berdua. Aduh. Terus gini kan suami insya Allah berangkat besok. Berangkat ke? Ke Mekah. Oh iya. Saya juga mau berangkat besok tadinya ke Mekah. Pas kemarin tuh gini Pak Haji.
mau ngirim anak di pondok. Mbak, uangnya ada mantar mah, udah masak, mau ngirim ke pondok. Ternyata udah matang, uang nggak ada sama sekali. Terus gimana, Mbak? Anak-anak udah nangis di pondok nggak punya uang, kata saya. Tarma, yang penting sekarang Mbak cari uang bensin dulu. Yang penting nyampe di pondok. Ayolah, jangan ngeluh, kata saya. Akhirnya Pak Haji dikirim sama temennya suami ke BRI 500. Mampir di Alfamaret, kan saya harus ngelunasin visa kemarin 50 juta. Uang itu ada di temen, tapi cuma dijanji terus. Bah, saya yakin. Pokoknya kata Pak Haji, saya yakin. Suruh nyumpahin, suruh ini, kata Pak Haji. Terus tetap berangkat, Bah. Iya, tapi hati saya kalau memang itu pokoknya saya mundur, mau privat dulu, nggak mau berangkat. Gitu saya. Terus oke, Tuan tiketnya, ya udah nggak apa-apa, okein. Saya cuma ngomong gitu. Pas Bah, rekening saya itu saldonya tinggal 80.000. 80.000. Mampir di Alfamart, Bah, coba masukin, Bah, ngambil 100, bisa nggak rekening saya? Tapi saya tahu saldo saya nggak ada. Kok keluar 100? Lah, Bah, kok keluar 100, Bah? Mencet lagi 300. Alhamdulillah, saya nangis dari jalan sampai ke pondok itu. Anak saya bisa ngasih anak saya ntar di pondok. Pas nyampe di pondok, ada yang transfer, Pak Haji. Ada yang transfer? Iya, 80 juta. 80 juta? Iya. Bah, bayar utang yang 10 juta buat ngelunasin visa. Saya mau berangkat ke Bogor. Sendirian, Mak. Nekat saya sendirian, bismillah. Wow. Saya mundur, Bah. Pokoknya saya mau ketemu Pak Haji gitu pokoknya. Iya. Kita nggak bakalan bisa bayar utang kalau nggak privat gitu ke saya. Iya. Pokoknya saya berangkat sendirian, Mak. Sendirian saya. Jadi ibu saldonya tinggal 80.000, ambil 100 nggak mungkin keluar dong. Nggak mungkin keluar, Pak Haji. Ibu coba lagi. dengan cara yakin. Dengan cara yakin, kata Masukin, Pak Haji. Bah, ambil 100 gitu. Ambil 100, Bah. 100.000. 100.000 keluar. Coba lagi 300.000. Keluar lagi. Bu, keyakinan apa yang ada di hati ibu itu biar teman-teman nih yang pada denger YouTube ini pokoknya jangan Pak Haji aja. Apa? Yang kata Pak Haji yakin. Yakin, tingkat dewa gitu. Cuma saya sifat 18 ada Pak Haji. Iya, nggak apa-apa, nanti kan cair 800 juta. Amin. Sekarang 80 juta. Ya. Nanti kalau sifat 18-nya nggak ada, hilang 800 juta. Ya, kalau konsisten jadi 8 miliar. Saya maunya 10 miliar tiap bulan. Kayak Haji Marco kan waktu datang ke RDA kontrakannya berapa Indo? 6. Lah, Pak Haji Marco terus yang dibuat ituan. Apa? Contoh. Iya, dia kan maksain 7 bulan. Kontrakan jadi berapa? 21 pintu. Masya Allah. Waktu sebelum datang ke RDA nggak punya ruko. Sekarang setelah maksain 7 bulan punya ruko berapa pintu? 15 pintu. Saya mau ibu punya rukonya 10. Amin. Minimal 100. Amin. Kontrakannya 100. Amin. Jadi ada harian dari catering, mingguan dari laundry, bulanan dari kos-kosan, tahunan dari kontrakan. Amin. Gitu di hari tua. Udah capek, Pak Haji. Iya, pastilah. Anak-anak udah butuh mama di rumah gitu, capek gimana ya? Ya kalau ibu di Saudi kan kurang pengawasan. Kurang, Pak Haji, tapi alhamdulillahnya masih umur 5 tahun itu saya tegain, Pak Haji, saking nggak kuatnya stres saya. Titipin di pesantren. Dimasukin ke pesantren TKA baru 4 bulan, Pak Haji, dipaksain. Masuk ke pesantren, saya gelap mata berangkat, Pak Haji. Ke Saudi? Ke Saudi. Terus di rumah suami kan nggak kerja, nggak punya kegiatan, cuma mondar-mandir. Terus tambahnya nambahin ngutang. Pertanian kan yang namanya tani, Pak Haji, kadang untung kadang enggak. Yang namanya perempuan ya gimana nggak mampu, Pak Haji. Terus ibu, adik juga ada yang kurang sempurna kan, seharusnya saya. Jadi berat gitu. Terus anak saya yang kecil, yang paling mirisnya tuh yang kecil, Pak Haji. Mama daripada nangis terus, udah mama berangkat aja lagi ke Saudi, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Terus ini di mana? Ini mau mondok gitu. Jadi dengan sakit pedihnya Pak Haji tahun 223 itu berangkat saya sendirian, Pak Haji. Anak ditinggal masuk ke pesantren, semuanya pokoknya ngutang kayak apa, Pak Haji.
Nah sekarang maunya saya di usia ibu umur udah 47. jelita, jelang 50 tahun. Iya, benar. Maunya saya duit ngejar ibu. Amin. Amin. Udah nggak usah lagi ibu ngejar duit, duit ngejar ibu. Itulah yang seperti apa? Seperti kupu-kupu datang ke kita. Amin. Nggak usah lagi kita ngejar kupu-kupu. Amin. Tapi ibu tanam tanaman yang berbunga. Yang berbunga. Nah, coba ibu yang tanaman berbunga itu tidak boleh punya sifat 18. Ya inilah Pak Haji. Yang Coba kalau dari 18 yang masih ada nempel di hati ibu. yang dengan nempel di hati saya tuh kan, ya maaf mungkin Pak Haji udah tahu, jengkel. Satu. Pancing jengkel. 1, 2, Sedih. 3. Kalau gundah gelisah itu alhamdulillah cerewetnya ada. Kalau anak-anak di rumah kan main HP terus Pak Haji. Iya. Itu ya. Coba pinjemik, ajarin. Anaknya nggak main HP sekarang. Ajarin, anaknya nggak main HP. Meraktekin apa ilmu RDAY? Iya, makasih Pak Haji. Iya, ketika anak saya setiap hari main HP terus. Kadang-kadang jam 11, 12 masih pada main HP. Betul. Pas subuh susah untuk suruh sholat subuh. Mamanya teriak-teriak mulu. Lah itu. Terus tempat tidurnya mau ke sekolah itu berantakan, kadang beresin. Habis makan sarapan itu nggak ada yang mau beresin apa piring-piring, apalagi cuci piring. Aduh, kita setiap hari itu mumet gitu ya. Akhirnya kita bilang sama istri, Mama, kita kan punya ilmu kadipan lokal dari Pak Haji Dwi. Kenapa enggak kita gunakan buat anak-anak biar hasilnya memuaskan, kita juga nggak jadi dosa marah-marahin anak terus. Karena kasihan juga dimarah-marahin. Kasihan. Jadi saya pertama ngerendam celana CD yang setelah pakai semalaman, pagi-paginya bikin bubur kacang hijau, terus bikin minum susu buat sarapan. Itu yang kita bikin. Terus bikin juga sayur asem atau lodeh kita bikin kayak gitu. Besoknya sama juga isi itu air cebokan. Air cebokan itu bukan kita habis BAB atau pipis kita cebok kita tapung, tapi pas bangun tidur sebelum pipis itu cebok dulu istri. Airnya tampung di ember. Nah itu digunakan untuk bikin bikin makanan, kayak bikin jelly, agar-agar atau anak-anak yang suka gitu. Hari ketiganya itu kita masih tidur, tiba-tiba dengar kuduk. Ternyata anak saya yang pertama lagi nyuci subuh terus anak yang lainnya daripada sholat. Nah, biasa kita gue sholat teriak. Terus kita biasanya tuh kamar mandi kita tuh kotor. Kalau saya yang ngerjain, aduh susah banget. Kadang-kadang dia habis BAB aja nggak suka diguyur. Kadang-kadang kita teriak-teriak dulu baru diguyur. Jadi hari berikutnya anak saya sebelum azan maghrib udah pakai baju koko, pakai topi. Saya bilang mau kemana? Mau ke masjid, mau sholat maghrib. Saya bilang ini kan belum waktunya. Nggak apa-apa, pas saya nunggu aja. Nah itu terus kamar mandi bersih, halaman bersih semuanya. Itu memang ilmu kadipannya lokalnya itu nggak bikin masuk akal, tapi itu jadi kenyataan yang kita jalanin, yang kita terima. Cucian segitu banyaknya, biasanya kan kita nyuruh orang atau setrika. Sekarang semuanya dikerjain. Ngisi air minum itu anak-anak ngerjain. Halaman beres semuanya. Alhamdulillah nurut. Dan untuk main HP kita bisa bilang belajar dulu, ngaji dulu baru boleh main HP. Tapi ingat cuma 1 jam. Anak-anak seperti itu Bu. Subhanallah banget, kita biasa teriak-teriak. Alhamdulillah sekarang anak pada nurut dan berprestasi. Karena kita bilang mau main game terus, emang di sekolahan di tes besarnya yang menang siapa atau ada di ujian, nggak ada kan. Ayo belajar, baca buku, jangan lupa kembali ke buku, baru setelah belajar main HP boleh, tapi nggak terlalu banyak. Itu yang saya lakukan buat anak. Alhamdulillah nurut. Semangat ya Ibu. Semangat. Nah jadi nanti anak biar nggak main HP kayak Haji Marco dibikin itu
air cebokan buat anaknya? Bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Kalau suami Pak Haji gimana Pak Haji? Hah? Kalau suami? Boleh, bisa. Maaf ya Pak Haji, kalau sikapnya suami itu gini Pak Haji. Orangnya itu sampai gimana ya, maaf ya. Sampai gimana saya nggak nangis kadang ya. Sampai apa tuh ya, yang zaman sekarang Pak Haji yang dilarang Allah itulah. Contohnya? Contohnya seperti itu. Hmm. Jadi makanya saya tuh kayak, Kenapa nggak pakai air cebokan ibu? Ibu bakal ketemu suami lagi berapa hari lagi? pokoknya suami saya insya Allah besok berangkat pagi langsung saya. Sebelum berangkat ibu bisa ketemu dulu sama dia? Kan saya langsung Uber Pak Haji, langsung berangkat juga. Karena saya diundur karena saya pengen privat dulu ketemu Pak Haji. Oh iya. Tadinya kan mau barengan. Oh barengan. Iya. Terus gini Pak Haji. Nanti ketemunya kapan kira-kira? Di sana bisa ketemu? Iya ngumpul Pak Haji. Nah kenapa nggak ibu cebok, ibu minumin di sana buat bikin sayur kacang, buat bikin kacang hijau, kopi, biar nanti enggak. Orangnya tuh keras, yang namanya orang Madura ya Pak Haji. Ya. Iya gitulah, kayak orang trempam. Gimana ya kalau udah Coba dulu pakai ilmunya tadi Haji Marco, biar dia kebiasaan jeleknya nggak ada lagi. Iya jelek. Daripada ibu larang nanti dia berantem. Jangan, udah mendingan ibu selamatin dengan cara cebok alat kelamin Kadang ibu. saya gini Pak Haji, ya alhamdulillah kalau dulu berantem terus, tapi setelah saya itu dari Pak Haji ya, mandi jam 00, sholat tahajud, baca Quran, terus sifat jelek, sifat bangsat ini dari. Atau gini bu, ibu remes alat kelamin ibu, kalau ketemu suami kan ibu salaman, cium tangan. Iya. Pura-puranya ibu remes alat kelamin ibu buat salaman. Nurut, manut, katut, buang kebiasaan jelek, salaman. Ibu begini, nah gitu. Terus kan dia seperti, waduh istri gue solehah. Padahal kita mau ngobatin dia. Apa itu kalau ada uang itu ya dibohongin terus saya Pak Haji. Nanti enggak. Kan saya kerjanya kalau catering alhamdulillah ya, kalau di Mekah itu ya. Yang itu kan ya saya maklum, asalkan jujur, saya tuh nerima apa adanya, kan banyak istri, banyak anak, tapi yang penting jujur. Kalau nggak jujur kan. Banyak anak, banyak istri. Berapa istrinya semuanya? Kalau sekarang mungkin kayaknya tinggal 2. Tadinya berapa total? Tadinya banyak Pak Haji, kawin gitu. Ada 20. Lebih mungkin Pak Haji. Serau. Pecah rekor. Pemecah rekor. J. 20 J. Lebih Pak Haji, bener. Lebih. Lebih. UJ mah 5. Berapa J? Bener. Coba lihat ibu. Berapa J? Katanya sih bener enggaknya, kayaknya di atas 40 kali. Wow. Tepuk tangan dulu. Pak Haji bener. Saya. Bu, kita kasih tahu dong resepnya dong. Minumnya apa biar Jamunya cengat. Ada gak obatnya bu? Nggak tahu. Minum ya, Pak apa Haji. dia? Kan ibu kan serumah sama dia. Serumah, tapi anak itu 9 semua. Dari saya 3. Dari ibu 3. Dari saya 3. Yang namanya saya ngerti itu memang wajib tanggung jawabnya orang tua, cuma kan bapaknya nggak kerja Pak Haji. Iya. Jadi saya itu kan Nggak kerja aja istrinya 40 ya. Gimana kerja bisa 100? Kalah lu. bener Pak, maaf ya. Kadang kayak stres saya kalau nggak banyak istighfar itu. Iya. Jadi kadang kenapa mungkin anak-anak saya itu masih kecil pengennya mondok, Iya. ngelihatin saya. Iya. Gitu. Mama balik aja ke Saudi. Sifatnya bapak kayak gitu, malu sama tetangga. Tapi kalau sekarang semenjak saya ngejalanin RDA. Bu, dulu ketemu sama suami di mana, Bu? Di Mekah juga. Oh, di Mekah juga. Saya kan kalau kerja itu nggak milih kerjaan, yang penting halal apa aja Pak Haji, catering. Ya. Apa yang tertarik dari suami kalau boleh tahu waktu di Mekah sana? Saya nggak kenal Pak Haji, dia hipnotis saya Pak Haji. Oh iya? Kan mungkin gini saya. Kita harus berguru sama suaminya kali. Kapan suaminya diundang kemari? Atau kita ke sana aja bareng-bareng pakai mobil Innova hitam. Saya tuh cuma begini. Yang nggak nyupir bisa. Om Regi, gue di sebelah, Nggak lo di bisa. belakang aja. Oh, boleh. Gak bisa jawab saya. Iya. Ya, Mbak, kalau boleh tanya, itu kan suami istrinya lebih dari 40. Mbak
nomor berapa tuh? Saya nggak tahu, saya nggak pernah urus. Dia nggak pakai nomor tahu. Kopi aja. Ikut antrian aja. Lah, pokoknya gini. Saya itu waktu mau dikawin suami itu cuma kan katanya saya mau dikasih kerjaan catering. Saya tuh kan mulangin. Deketin Mike. Saya itu kan mau mulangin jemaah saya. Jemaah saya Mau itu kan ngulangin? jemaah. Jemaah saya itu kan tadinya nggak resmi. Suami saya itu kan tadinya orangnya pengalaman dekat dengan pokoknya urusan pemulangan yang nggak resmi bisa jadi resmi. Ada orang di airport teman-temannya gitu. Oh, iya. Imigrasi. Channel. Channel tuh Ya. pinter. Nah akhirnya ada orang Situbondo jemaah saya itu mau pulang. Karena kalau di Saudi kalau nggak resmi kan ngeri. Sedangkan saya kan perempuan tak anggap itu orang tua saya. Jadi tak resmiin, tak pulangin, tak kasih visa. Kalau urusan visa saya, kan gitu saya. Nah saya dipercaya dengan kafil kan gitu. Akhirnya pas gini, saya dapat kepulangan enak tanpa sitik jari tanpa apa. Terus berapa Kak Tuhan? Cuma 3.000 rial. Murah kata saya. Tantang sama tiket 3.000 rial. Oke. Siap saya uang tak dipulangin. Akhirnya pas gini, ada syaratnya. Apa syaratnya? Sampean harus mau dikawin. Hah? Orang jelek kayak gitu Kak Tuan. Ngaca aja Kak Tuan, kata saya yang bener aja. Ya maaf ya. Ya mungkin orang pikiran saya, dia mau ngawin saya karena saya pintar cari uang kan gitu. Iya. Kerja keras. Ya. Perasaan saya gitu. Jadi pas gini, iyain aja katanya, yang penting sampai udah lewat di airport kan nggak bakalan ketemu. Kata saya gitu. Akhirnya dikasih nomor telepon saya. Katanya saya mau dikasih catering, ada jemaah, dikasihlah saya catering. Minta lalapan ayam bakar, dibikinin cuma 15 biji, dikasih $150. Kaya saya kalau kayak gini. Iya. Tadinya Pak Haji. Akhirnya, ayo, Neng saya itu mau pulang. Terus sampean itu kalau belanja tak kasih tahu tempatnya di sini biar murah katanya. Saya puasa Kak Tuan, kata saya. Ya udah habis buka katanya. Loh, Kak Tuan, kalau orang biasanya kalau orang ke Mekah itu belanjanya ke situ, kok ini ke arah lain, kata saya. Ini saya arah ini saya sering kalau saya lagi taswir foto pengantin, saya ke sini lewatnya ini mau kemana? Pas gini katanya, diteplok saya, sampian mau nggak mau sekarang tak nikahin. Iya, jangan dulu, saya nggak bisa ngomong jangan itu, nggak bisa jawab. Akhirnya nerima. Iya. Wow. Terus katanya gini, kalau sampai nyesel besok tak cerai katanya. Yeah. Yang penting saya nikahin hari ini dulu. Hari ini dulu. Karena nikmatin saya dulu. Karena saya hari ini nikmatin dulu. Enggak dinikmatin Pak Haji. Oh, kenapa? Kan saya nggak kenal nggak apa Pak Haji. Oh iya. Akhirnya ya, pokoknya yang penting saya nggak malu sama teman-teman saya. Karena saya disumpahin sama teman-teman saya kalau saya dapat sampean katanya pengen berguru katanya. Nah akhirnya Pak Haji, ya Pak, tapi saya nggak bisa ngomong. Saya minta mahar berapa? Kan saya nggak mau lanjut, saya nggak kenal. Udah 10 rial aja kata saya. Pas udah dinikah saya sadar Pak Haji. Saya sadar nyeselnya setengah mati Pak Haji, kayak orang mau minum racun kalau nggak mati kafir. Saya nyeselnya. Palang kata saya, kok bisa, kok cuma gitu. Akhirnya ya gimana ya Pak Haji? Kan itu udah suami saya, gimana? Kok saya lulut. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Pas saya punya anak, udah saya hamil, udah tambah brutal, pas tahu semua. Ya udah begitu Pak Haji. Jalanin, nikmati, syukurin. Iya kalau sekarang. Iya dong. Kalau dulu nggak Pak Haji. Nggak boleh mikir, komen, mengeluh. Kalau semenjak di itu Pak Haji, iya. Saya alhamdulillah nggak ada. Ini di usia ibu jelita, jelang 50 tahun. Saya mau ibu nggak boleh punya sifat yang 18. Jangankan 18, 5 juga nggak boleh. Mau saya, duit harus ngejar ibu seperti kupu-kupu. Saya nggak mau ibu ngejar duit lagi. Pulang dari sini nanti, setelah pulang dari Saudi, besok balik. Sudah tidak, tapi duit datang. Amin. 10 miliar per bulan. Amin. 10 miliar per bulan.